Ya, salam dari saya Gembala Are. Saya ingin menanggapi perihal adanya Islamisasi yang dilakukan oleh seorang mantan diplomat begitu di Nia Selatan. Kebetulan saya adalah putra daerah Nia Selatan. Saya adalah seorang gembala dan perlu memberikan tanggapan perihal mengenai itu. Di mana di sana lagi viral ya sekarang ini adanya seorang muslim ya ingin melakukan Islamisasi di sana. Nah, tanggapan saya adalah begini. Kita harus mengetahui bahwa Islam dan Kristen itu adalah sama-sama agama misi. Agama misi maksudnya adalah agama yang ingin supaya orang lain itu menjadi Islam atau menjadi Kristen. Ya. Jadi tindakan daripada teman-teman kita Muslim untuk melakukan Islamisasi dimanapun itu adalah tanggung jawab mereka sebagai Muslim. Sama dengan orang-orang Kristen yang percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, yang percaya Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup, maka orang-orang Kristen ini, orang-orang percaya ini punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu kepada siapapun tanpa terkecuali. Ya, sekali lagi tadi bahwa Islam dan Kristen itu adalah sama-sama agama misi. Punya tugas tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang mereka yakini benar kepada orang lain tanpa terkecuali dengan berbagai macam cara. Ya, jadi itu kita harus tahu dulu begitu ya. Masalah benar itu nanti ya. Nah, berkeyakinan itu adalah asasi setiap orang. Kita juga tidak bisa memaksakan orang itu tetap menjadi Kristen kalau dia tidak suka atau tidak percaya. Dan juga tidak boleh juga ada orang yang Muslim memaksakan supaya anaknya, keluarganya tetap menjadi Muslim sekalipun dia tidak percaya lagi. Ya, itu berkeyakinan itu sekali lagi adalah hak asasi dari setiap masyarakat Indonesia dan undang-undang menjamin itu. Gitu ya. Nah, tugas tanggung jawab daripada para gembala atau para pemberita kebenaran adalah memberikan pembuktian, ya, memberikan pembuktian dan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa keyakinan Kristiani itu sungguh-sungguh berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, jadi perlu namanya memberikan argumentasi yang logis, yang biblis, yang historis, dan juga yang sosiologis begitu ya. Nah, argumentasi logis itu maksudnya begini, bahwa keyakinan yang berasal dari pencipta alam semesta atau keyakinan yang berasal dari pemilik sorga pastilah akan membawa kedamaian. Ya, membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa kemajuan begitu ya. Itu secara logikanya. Dan kebenaran itu tidak bisa dipaksakan. Ya, kebenaran itu hanya bisa ditawarkan kepada siapapun begitu. Diterima atau tidak itu adalah urusan berikutnya. Nah, alasan biblisnya, nah ini agak lebih kompleks ya. Kompleks dia. Kenapa? Karena Kristen itu percaya Alkitab firman Tuhan. Islam itu percaya Al-Quran itu firman Tuhan. Nah, ini dua kitab yang berbeda yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Al-Quran tidak meyakini seperti itu, tidak mengajarkan seperti demikian. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dia adalah pencipta. Al-Quran tidak percaya dengan itu. Jelas ini dua kitab yang berbeda dan tidak mungkin berasal dari Tuhan yang sama. Ya. Logika sederhananya begini, ya. Kalau Alkitab itu benar datang dari Tuhan, maka Al-Quran dan kitab lain tidak. Itu semua adalah kebohongan belaka. Tetapi kalau misalnya Al-Quran itu terbukti adalah firman Tuhan, maka semua kitab yang lain bukan firman Tuhan. Ya, jadi perlu ada tema khusus yang membahas mengenai bukti-bukti sebuah kitab itu berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Dan saya sudah ada channel ya, sudah ada konten saya yang membahas tentang itu secara detail. Ya, Anda boleh menontonnya begitu ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar itu silakan. Ya, saya memberikan situ pembuktian sebuah kitab itu berasal dari Tuhan. Apa kualifikasinya? Penjelasan-penjelasan pokok-pokok teologis yang lain Anda juga bisa menonton di channel YouTube saya itu ya. Nah, itu tadi argumentasi biblis ya. Jadi kalau memang Alkitab itu terbukti adalah ilham Tuhan, maka semua informasi yang disampaikan itu adalah kebenaran. Dan kitab lain tidak. Logikanya seperti itu. Nah, secara historis begini. Kita harus memiliki pemahaman yang jelas begitu. Apa latar belakang munculnya kekristenan begitu ya. Terus apa latar belakang munculnya Islam? Jadi tokoh Islam, para ustadz, Anda boleh memberikan penjelasan gitu ya. Apa yang melatar belakangi Islam itu muncul begitu ya. Lalu apa yang melatar belakangi Kristen itu muncul? Ya, saya sudah buat konten itu juga, tapi sedikit saya jelaskan begitu di sini. Bahwa latar belakang munculnya kekristenan adalah karena penolakan bangsa Israel terhadap Mesias, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang datang kepada mereka. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan itu tidak menerimanya. Dan akhirnya Tuhan memilih atau mendirikan sebuah lembaga baru untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, sekaligus menggantikan posisi bangsa Israel. Ya, sekali lagi, menggantikan posisi bangsa Israel sebagai pemberita kebenaran, karena dulu Tuhan pernah berjanji kepada Adam bahwasanya ia akan mengutus juru selamat yang akan menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Dan ketika sang juru selamat itu menggenapi janjinya, bangsa Israel yang Tuhan pilih untuk menghadirkan Mesias itu menolak. Pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti, dikarenakan manusia setiap waktu pasti mati. Maka diperlukan sebuah lembaga baru untuk menggantikan posisi bangsa Israel, untuk memberitakan kabar baik itu. Jadi orang-orang Kristen mula-mula itu adalah dari agama Yahudi. Ya, Petrus, Paulus, Andreas, Yakobus, mereka semua adalah murni orang Yahudi. Tetapi karena mereka percaya kepada Mesias, maka mereka meninggalkan Yahudian. Artinya mereka itu mualaf atau murtad dari iman Yahudinya dan menjadi Kristen. Dan gereja hari ini bertugas untuk memberitakan kabar baik kepada dunia bahwa juru selamat yang dijanjikan kepada Adam nenek moyang kita itu telah datang. Barang siapa ingin terbebas dari hukuman neraka, maka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang telah datang, yang telah mati menanggung semua dosa-dosanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah argumentasi historisnya. Apa latar belakang munculnya kekristenan? Saya sudah paparkan tadi. Jadi teman-teman dari Muslim harus memberikan paparan. Ada apa? Kenapa Islam itu muncul? Kenapa Islam itu muncul 600-an tahun setelah kekristenan ada? Ya, Kristen itu muncul, sekali lagi, itu karena bangsa Israel menolak Mesias. Siapa itu Mesias? Mesias itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam perjanjian lama disebut Immanuel. Nah, terus berikutnya argumentasi sosiologis. Artinya begini. Teman-teman Muslim selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatal lil alamin. Artinya agama yang menjadi rahmat bagi dunia. Mari kita berpikir logika sedikit saja. Saya meyakini bahwa umat agama yang berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu pemilik sorga, maka umatnya akan menjadi rahmat bagi dunia. Peradaban dunia ini mengalami kemajuan begitu luar biasa. Itu adalah hasil kerja daripada orang-orang Kristen. Semua teknologi adalah milik orang-orang yang dua ini. 80% itu Kristen, 20% itu adalah, hampir 20% itu dari Yahudi. Ya. Artinya Kristen dengan Yahudi ini telah menjadi kelompok yang membuat dunia ini memiliki peradaban yang tinggi. Semua teknologi, sains, iptek itu datang dari mana? Itu yang saya katakan argumentasi sosiologis. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ada di Nia Selatan, kita tidak perlu marah begitu ya. Kita tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan, karena memang sudah menjadi tugas tanggung jawab daripada umat agama Muslim untuk berdakwah tentang iman mereka.
Nah, kalau kita sudah mengerti kebenaran, sudah memahami kebenaran, para pendeta di gereja-gereja setempat itu sudah mengajarkan yang benar, tidak perlu takut. Tetapi ini perlu introspeksi. Apakah para pendeta ini mengajar dengan serius, dengan benar? Tidak. Kalau saya melihat secara umum begitu, sebenarnya tidak. Ya, mohon jangan marah begitu, tapi itu fakta. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang-orang kita sekarang ini menjadi Kristen itu bukan karena memang pilihannya, tetapi karena memang kebetulan. Kebetulan keluarganya Kristen, maka dia jadi Kristen. Menjadi Kristen tanpa pengertian. Ya, menjadi Kristen tanpa pengertian. Tuhan tidak menghendaki adanya orang yang percaya kepadanya itu ikut-ikutan. Tetapi harus didasarkan kepada pengertian. Ya, jadi sekali lagi, kita tidak perlu takut begitu. Kalau memang kita sudah percaya dengan segenap hati, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita tidak perlu takut mau datang ke mereka rombongan, tidak ada masalah gitu. Ya, justru kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ya, kita punya kesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Bahwa tidak ada orang yang bisa naik masuk ke sorga kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak ada jalan dan kebenaran hidup di luar daripada Yesus Kristus. Jadi tadi yang perlu saya sampaikan tadi itu adalah supaya mereka juga bisa menjadi percaya, maka kita harus memberikan argumentasi yang logis tentang iman kita. Argumentasi yang biblis. Mengapa kita percaya Alkitab firman Tuhan satu-satunya dan yang lain tidak? Harus ada argumentasi begitu. Harus ada argumentasi yang historis. Bahwa sejarah munculnya Kristen itu bukan karena keinginan manusia. Jadi ada estafetnya begitu. Dari bangsa Israel kepada gereja. Kenapa? Ya karena bangsa Israel menolak, maka Tuhan dirikan. Logikanya begitu. Karena bangsa Israel menolak, maka Tuhan dirikan gereja. Baru argumentasi sosiologis tadi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada di Nia Selatan, pikir kita tidak perlu menjadi heboh akan hal itu. Tetapi mari kita dekati mereka. Mari kita diskusi dengan mereka. Bahkan saya sudah beberapa kali coba untuk debat dengan para mualaf ya, mantan pendeta yang katanya mualaf, tapi mereka tidak berikan tanggapan begitu ya. Ya, kalau mungkin ada teman-teman yang bisa memediasi begitu ya untuk debat dengan seperti Samsul Nababan gitu ya, mengaku sebagai mantan pendeta, boleh begitu ya. Saya sangat bersedia ya untuk membuktikan bahwa iman mereka salah. Saya ingin membuktikan bahwa Alkitab yang saya pegang itu adalah satu-satunya firman Allah. Dan itu pembuktian logika. Ya. Jadi teman-teman, sebagai ononiha, mari kita berpikir dewasa, berpikir seperti layaknya orang yang cerdas begitu ya, bukan emosi begitu. Jadi itu penting dan itu tanggapan saya sebagai putra daerah dari Nia Selatan. Kiranya hal ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.